Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang penentuan harga jual. Oh iya, sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu nih, nama saya Ardiansyah Nugroho. Selain itu, ada juga teman-teman saya. Nama saya Muhammad Syahrul Ramadan. Nama saya Nenden Putri Indrian. Nama saya Nindya Rama Fajriah. Nah, pembahasan penentuan harga jual kali ini yaitu ada definisi penentuan harga jual yang menjabarkan definisi penentuan harga jual. Lalu ada tujuan penentuan harga jual, yaitu menjabarkan tujuan yang terdapat dalam penentuan harga jual. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual, dan yang terakhir pendekatan dalam harga penentuan harga jual. Oke, selanjutnya definisi. Penentuan harga jual menurut Ronald J. Ebert dan Rick Yue mengutarakan bahwa penetapan harga jual adalah proses penentuan yang akan diterima oleh suatu perusahaan dalam penjualan produknya. Perusahaan juga akan menggunakan berbagai cara penetapan harga. Materi selanjutnya yaitu tujuan penentuan harga jual. Ada beberapa tujuan dengan adanya penentuan harga jual. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan dan laba. Memaksimalkan keuntungan atau laba yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan adalah tujuan utama penetapan harga produk atau jasa. Untuk menetapkan keuntungan atau laba secara maksimal, sebuah perusahaan tentu harus menetapkan range yang cukup besar dari harga beli dan harga produksi suatu barang. Semakin besar range, semakin besar pula keuntungannya. Yang kedua yaitu mendapatkan dan mempertahankan pasar. Meraih daya tarik dan mendapatkan pasar juga menjadi salah satu tujuan sebuah perusahaan dalam menentukan harga yang akan dilepas. Sebuah perusahaan harus memetakan target dan daya beli pasar, sehingga perusahaan dapat menentukan harga yang tepat untuk dilepas di pasaran. Karena menetapkan harga yang tepat juga bisa menarik perhatian pasar. Yang ketiga yaitu melakukan pengembalian modal usaha. Selain mendapatkan keuntungan, sebuah perusahaan juga pasti memiliki tujuan untuk dapat melakukan pengembalian modal usaha dengan cepat. Sebuah perusahaan tentu mengincar cara untuk mendapatkan tingkat return of investment yang tinggi, sehingga perusahaan dapat segera memiliki keuntungan bersih seperti yang menjadi tujuan awalnya. Caranya agar mendapatkan return of investment yang tinggi, tentu dapat mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, melakukan stabilitas harga. Menetapkan harga jual suatu produk juga bertujuan agar dapat melakukan stabilitas harga. Sebagai ilustrasi, bila dalam sebuah pasar, suatu perusahaan melakukan penurunan harga jual, maka secara tidak langsung akan memaksa pesaingnya untuk melakukan hal yang sama. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif, terutama bagi beberapa industri yang sangat sensitif seperti minyak bumi. Dan yang terakhir, menjaga kelangsungan dan keutuhan perusahaan. Sebuah perusahaan bisa saja menentukan harganya dengan titik ekstrem yang sangat rendah dengan tujuan untuk menggigit pasar sebanyak-banyaknya dan mengalahkan pesaing, atau sebaliknya, titik ekstrem yang sangat tinggi agar bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya. Namun, tindakan seperti itu justru sangat berbahaya karena dapat mengancam kelangsungan dan keutuhan perusahaan. Yang selanjutnya ada materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi pengusaha atau bahkan memiliki perusahaan. Nah, faktor itu ada dua. Yang pertama, faktor bukan biaya dan faktor biaya. Yang pertama ada faktor bukan biaya. Faktor bukan biaya ini walaupun sulit diukur dan bahkan sulit diramalkan, namun tetap harus diperhatikan dalam penentuan harga jual. Karena biasanya faktor bukan biaya ini berasal dari luar perusahaan namun tetap mempengaruhi manajemen dalam menentukan harga jual. Ada beberapa faktor di antara lain. Yang pertama, keadaan perekonomian. Yang kedua, ada elastisitas permintaan. Yang ketiga, penerimaan dan permintaan. Lalu juga kemudian yang keempat, ada reaksi dari pesaing. Bahkan juga pengaruh pemerintah. Yang terakhir ada citra dan kesan dari masyarakat.
Itu semua mencangkup pada faktor-faktor bukan biaya. Yang selanjutnya ada faktor biaya. Faktor yang menjadi perhatian khusus bagi manajemen dalam menentukan harga jual itu tentunya adalah biaya. Dalam menentukan harga jual, faktor biaya ini dijadikan sebagai batas bawah dalam kondisi wajar. Harga jual harus dapat menutup semua biaya yang bersangkutan kepada produk jasa dan dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan yang diharapkan. Maka dapat diasumsikan bahwa harga jual yang ditetapkan harus lebih tinggi dari semua pengeluaran supaya menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, ada materi pendekatan dalam penentuan harga jual. Ada beberapa penentuan dalam harga jual. Penentuan harga jual berdasarkan teori ekonomi. Sebagian besar teori ekonomi mikro membahas mengenai persoalan harga. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa harga jual yang paling baik atas barang atau jasa adalah harga jual yang menghasilkan perbedaan paling besar antara total pendapatan dengan total biaya. Pada model ekonomi, harga jual disusun berdasarkan tipe pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa tipe pasar yang penting adalah sebagai berikut. 1. Persaingan sempurna. 2. Persaingan monopolistik. 3. Oligopoli. 4. Monopoli. Penentuan harga jual berdasarkan biaya atau konsep akuntansi atau penentuan harga jual produk standar. Seringkali manajemen menentukan harga jual atas dasar biaya. Penentuan harga jual berdasarkan biaya ini sering disebut metode penentuan harga jual cost plus atau cost plus pricing. Prinsip dasar dalam penentuan harga jual produk standar adalah bahwa harga jual harus cukup untuk menutup semua biaya dan menghasilkan laba dalam jangka panjang sehingga dapat memberikan return yang wajar bagi para pemegang saham serta mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Semua biaya yang harus ditutup tersebut meliputi biaya produksi, pemasaran, administrasi, dan umum, dan biaya keuangan baik yang bersifat tetap maupun bersifat variabel. Rumus perhitungan yang digunakan dalam penentuan harga jual dengan metode harga pokok penuh ditambah markup adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel ditambah lagi dengan biaya overhead tetap lalu dijumlahkan. Setelah itu, dari jumlah tersebut ditambah dengan markup lalu didapatkan harga jual per unit produk. Rumus perhitungan yang digunakan dalam penentuan harga jual dengan metode harga pokok variabel ditambah markup adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel lalu dijumlahkan. Setelah itu, hasilnya ditambah dengan biaya non-produksi variabel per unit lalu didapatkan jumlah biaya variabel. Setelah itu ditambah dengan markup didapatkan harga jual per unit produk. Rumus perhitungan X atau markup dalam pendekatan harga pokok produksi penuh ditambah markup. Persentase markup sama dengan return yang diinginkan atas aktiva yang ditanamkan ditambah biaya non-produksi lalu dibagi dengan volume penjualan dalam unit dikali biaya produksi per unit. Rumus perhitungan markup dalam pendekatan harga pokok produksi variabel ditambah markup. Persentase markup sama dengan return yang diinginkan atas aktiva yang ditanamkan ditambah biaya tetap lalu dibagi dengan volume penjualan dalam unit dikalikan biaya variabel per unit. Oke teman-teman, nah itu dia pembahasan tentang penentuan harga jual. Ada sedikit kalimat nih penambah semangat. Kesuksesan dalam berbisnis tak dapat dilihat dari satu sisi. Ada perjuangan dalam yang dilakukan sebelumnya. Ya kan? Itu kalimatnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ya, bisa tolong koreksi. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.